Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada pembelajaran tema kali ini, kita masuk di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, 2, dan 3, muatan pembelajaran PPKN. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, yuk kita simak video pembelajaran kali ini dengan penuh semangat. Hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Hak dan kewajiban sebagai warga negara harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban di lingkungan rumah. Yang pertama, kita dapat merasakan hak sebagai anak di rumah. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan bimbingan orang tua saat belajar di rumah, mendapatkan kesejahteraan hidup. Yang kedua, kita juga mendapat melaksanakan kewajiban di rumah, menjaga kebersihan lingkungan rumah, mematuhi dan melaksanakan nasihat orang tua, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga, mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. Hak dan kewajiban di lingkungan sekolah. Kita dapat merasakan hak sebagai siswa di sekolah. Yang pertama, hak anak di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran, menggunakan perlengkapan pembelajaran sesuai ketentuan yang berlaku, memperoleh bimbingan dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya, serta mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah pada jam belajar dan penugasan. Nah, anak-anakku, selain hak kita di sekolah, kita juga mempunyai kewajiban anak di sekolah. Yang pertama, wajib belajar, menjaga kerukunan antar warga sekolah, menghormati guru dan staf sekolah, berlaku sopan santun, dan menjaga kebersihan sekolah. Nah, anak-anakku, selain hak dan kewajiban kita berada di rumah, di sekolah, juga menjaga kelestarian hewan. Kita dapat bersikap bijak terhadap makhluk hidup lain, misalnya hewan. Sikap bijak terhadap hewan dapat dilakukan seperti A. Membiarkan semua hewan hidup di alamnya, tidak menyakiti hewan, memberi ruang hidup dan tidak merusak tempat tinggalnya atau habitatnya, mendukung program-program kesejahteraan hewan, menumbuhkan cinta makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, anak-anakku, jika kita memelihara hewan di rumah, kita juga memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban kita terhadap hewan memberi ruang dan tempat hidup yang layak, memberi makan yang layak dan sesuai, membersihkan kandang dari kotoran, membersihkan badan hewan, misalnya memandikannya. Nah, anak-anakku, jika kita tidak bijak terhadap hewan, maka akan muncul dua dampak, yaitu dampak bagi hewan itu sendiri dan dampak bagi lingkungan sekitar. Nah, apa yang terjadi atau akibat apa jika tidak melaksanakan dan hak dan kewajiban kita terhadap hewan? Ada dua tadi, dampak yang ditimbulkan oleh hewan itu sendiri, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Nah, sekarang kita akan mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh hewan itu sendiri. Yang pertama, hewan dapat tertekan atau terganggu, hewan bisa mati, hewan tidak dapat jinak karena kurang kasih sayang. Nah, dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Berisik karena hewan kelaparan atau suara bising yang ditimbulkan karena hewan peliharaan kita yang kelaparan. Lingkungan sekitar terganggu dengan suara maupun bau kotoran hewan. Lingkungan di sekitar hewan akan mudah menularkan penyakit. Jadi pentingnya kita memberikan hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan kita di rumah. Nah, anak-anakku, sikap bijak terhadap hewan peliharaan itu sangat penting. Hewan peliharaan juga makhluk hidup. Kita berhak mempunyai hewan peliharaan, tapi juga wajib memeliharanya. Nah, anak-anakku, yang selanjutnya adalah menjaga keseimbangan alam. Manusia mempunyai kewajiban menjaga keseimbangan alam dengan tidak merusak alam. Cara menjaga keseimbangan alam dengan tidak mengganggu kehidupan liar. Nah, pentingnya kita tidak mengganggu kehidupan liar dengan cara
tidak melakukan pemburuan liar. Mencintai lingkungan. Bagaimana cara kita mencintai lingkungan? Kita dilarang berburu hewan yang dilindungi seperti harimau, gajah, badak Jawa, anoa, burung cendrawasih, orangutan, dan komodo. Nah, hewan-hewan tersebut adalah hewan yang wajib dilestarikan. Penebangan pohon secara liar memiliki dampak yang tidak baik bagi hewan. Rusaknya hutan menjadikan kehidupan tidak seimbang. Tempat tinggal hewan liar akan terganggu, yang akhirnya menyebabkan hewan pindah ke permukiman warga dan merusak kebun akibat dari hilangnya tempat tinggal mereka. Mengapa hewan langka perlu dilestarikan? Pernahkah kalian ke kebun binatang? Kita manusia wajib melestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka dilakukan dengan cara penangkaran hewan langka. Salah satunya dengan mendirikan Suaka Marga Satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melestarikan dan melindungi hewan langka, maka keseimbangan alam akan tetap terjaga. Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran tematik muatan PPKN kali ini. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan baca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.